Kuasai tipe soal seperti ini agar kamu bisa lolos CPNS tahun 2024. Oke, teman-teman, mari kita mulai untuk menjawab soalnya. Jadi, teman-teman perlu mengetahui ya bahwasanya dalam menghadapi soal SKB, teman-teman akan banyak menemukan soal-soal yang berisi yang membahas tentang teori-teori, sehingga teman-teman perlu banget buat belajar karena penyelesaian soalnya nanti itu tidak hanya tentang analisa seperti problem solving, tapi juga penguasaan materi terkait formasi teman-teman sendiri. Oke, jadi di soal nomor 7, karakteristik utama dari murid berkebutuhan khusus adalah apa kayak gitu. Jadi seperti yang kita tahu, murid kebutuhan khusus itu artinya teman-teman kita yang sering disebut dengan anak disabilitas gitu ya teman-teman. Jadi di antara keempat pilihan jawaban ini, pilihan jawaban yang paling benar yang mana? Oke, jadi murid berkebutuhan khusus atau ABK itu memerlukan pendekatan yang fleksibel agar dapat disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi unik dari setiap individu mereka. Hal ini mencakup metode pengajaran, kurikulum, dan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi untuk anak berkebutuhan khusus itu memang mereka memerlukan perhatian khusus juga sesuai dengan perkembangan kemampuan mereka, yang dimana mereka itu memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel gitu ya teman-teman. Nah, sehingga dari keempat pilihan jawaban yang ada, mari kita mulai seleksi dari pilihan jawaban yang paling bawah. Oke, jadi semua jawaban benar, ini masih tanda tanya. Tidak dapat mengikuti pendidikan reguler, ini enggak ya teman-teman, karena yang ditanyakan ialah karakteristik utama. Kemudian membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih fleksibel. Nah, ini bisa jadi memiliki potensi tinggi dalam semua bidang. Ini belum tentu ya teman-teman, karena tingkat disabilitas dari anak itu beda-beda, sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa si anak berkebutuhan khusus ini memiliki potensi dalam semua bidang. Oke teman-teman semua, nah dari keempat pilihan jawaban, maka pilihan jawaban yang paling tepat ialah pilihan jawaban B. Oke teman-teman semua, jadi penting banget di SKB ini teman-teman itu benar-benar memahami apa yang menjadi kefokusan teman-teman sendiri sesuai formasi masing-masing gitu ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 8 yang dibahas ialah tahap perkembangan lagi. Nah, sebelumnya ada beberapa soal ya sebelumnya yang membahas tentang tahap perkembangan anak, khususnya terkait teori Piaget. Jadi, nah yang ditanyakan di sini, tahapan perkembangan anak menurut teori Piaget mencakup semua hal berikut kecuali, berarti kita harus menemukan jawaban yang tidak benar gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada 4 pilihan jawaban. Jadi kita pastinya perlu memahami perkembangan anak sesuai teori Piaget itu apa-apa saja. Jadi teman-teman, Jean Piaget itu mengidentifikasi ada 4 tahapan perkembangan kognitif pada anak yang sebelumnya udah kita bahas gitu ya. Jadi ada sensori motor, nah ini itu 0 sampai 2 tahun. Kemudian praoperasional, ini 2 sampai 7 tahun. Kemudian operasional konkret, ini 7 sampai 11 tahun. Dan juga yang terakhir ialah operasional formal, ini di atas 12 tahun gitu ya. Nah, jadi di antara keempat ini mari kita seleksi pilihan jawaban mana yang tidak termasuk dalam 4 tahapan perkembangan anak. Oke, jadi sensori motor. Nah, ini termasuk gitu ya, teman-teman.
termasuk. Terus praoperasional masuk juga, formal operasional atau operasional formal ya teman-teman, ini juga. Kemudian yang terakhir sosial operasional. Nah, sosial operasional ini tidak masuk ke dalam tahap perkembangan anak sesuai dengan teori dari Piaget. Oke teman-teman, mari kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Jadi mudah banget ya untuk mendapatkan soal-soal dari Mars Entertainment. Teman-teman tinggal mengunjungi link yang udah aku cantumin di keseluruhan video ini. Jadi teman-teman bisa mendapatkan ebook ini dengan harga yang sangat terjangkau, dan kami juga menyediakan paket tryout yang sangat berguna tentunya buat teman-teman yang akan melaksanakan tes sesegera mungkin. Oke, di soal yang terakhir, di soal nomor 9, yang di sini itu yang dibahas ialah tentang bagaimana taksonomi Bloom berhubungan dengan teori belajar Gagne. Jadi kita highlight dulu gitu ya. Taksonomi Bloom dengan teori Gagne. Seperti biasa di sini ada 4 pilihan jawaban ya teman-teman. Sorry banget. Kemudian kita perlu mencari alasan gitu ya, bagaimana sih taksonomi Bloom ini berhubungan dengan teori belajar Piaget. Nah, tentunya kita perlu mengetahui yang namanya taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom itu menekankan pada pengembangan kemampuan kognitif siswa secara bertahap. Pengembangan ada kesalahan. Tunggu sebentar. Pengembangan kemampuan kognitif ini bertahap gitu ya. Nah, jadi mulai bertahap itu maksudnya mulai dari level dasar seperti mengingat hingga ke level kompleks seperti mengevaluasi apa yang sudah terjadi dan menciptakan sesuatu melalui proses berpikir kognitif gitu ya teman-teman. Nah, jadi dari teori Gagna itu meskipun juga mendukung pembelajaran kognitif, memberikan fokus lebih kepada penyusunan pembelajaran yang terstruktur itu jauh lebih penting. Jadi menurut teori Gagna ini bahwasanya pembelajaran dalam mendukung pembelajaran kognitif itu diperlukan memberikan anak-anak itu kefokusan terhadap penyusunan pembelajaran yang harus terstruktur. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, dari keempat pilihan jawaban yang ada, mari kita mulai seleksi dari pilihan yang pertama. Taksonomi Bloom lebih fokus pada proses kognitif yang terjadi pada siswa. Ini betul ya teman-teman. Gagné memberikan struktur yang lebih terperinci dalam proses pembelajaran. Jadi si Gagné ini tidak memberikan struktur yang terperinci gitu ya teman-teman, tapi teorinya itu memberitahukan kita bahwasanya tahapan perkembangan anak itu terjadi secara bertahap, mulai dari hal dasar hingga hal kompleks, tapi kita juga perlu memberikan mereka kefokusan dalam proses pembelajaran dengan memberikan tahapan yang terstruktur gitu ya teman-teman. Nah, jadi B ini masih kurang tepat. Kemudian lanjut lagi, keduanya berfokus pada pengembangan kreativitas siswa. Ini tidak masuk penjelasan tadi gitu ya teman-teman. D semua jawaban benar, ini enggak juga. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal ini ialah bagian A.
Oke, teman-teman semua, terima kasih. Jangan lupa ya untuk check out segera ebook dan lakukan try out. Terima kasih.